Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang terhormat kepada ibu dosen kita yaitu Ibu Dewi Febriani dan seterusnya kepada teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak cipta, materi ke-8. Ruang lingkup hak cipta. Pengertiannya adalah, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengiringi batasannya. Fungsi dan sifat hak cipta itu sendiri yaitu diperoleh secara otomatis, dapat beralih atau dialihkan, dianggap sebagai benda bergerak. Selanjutnya, hak ekonomi, moral, dan jual putus. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari produk terkait. Yang kedua, hak moral adalah hak yang tidak dapat dialihkan dari pencipta walaupun hak tersebut telah dialihkan. Yang ketiga, hak dalam jual putus adalah hak yang kembali ke penciptanya jika telah mencapai 25 tahun, sama halnya dengan pelaku pertunjukan. Hak terkait. Menurut Pasal Undang-Undang 20 Nomor 23 Tahun 2014, hak terkait sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf B merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral pelaku pertunjukan, perlindungan tanpa batas waktu, hak ekonomi pelaku pertunjukan, diberi perlindungan dan berlaku selama 50 tahun sejak difiksasi. Hak ekonomi produser fonogram diberi perlindungan dan berlaku 50 tahun sejak difiksasi. Hak ekonomi lembaga penyiaran diberi perlindungan dan berlaku 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Pendaftaran hak cipta. Yang pertama yaitu menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pendaftaran hak cipta tidak wajib tapi diperlukan sebagai bukti awal dari pemilik. Yang kedua, permohonan diajukan oleh pencipta. Yang ketiga yaitu kekuatan hukum dari suatu ciptaan hapus karena penghapusan atau permohonan. Pengertian bisnis online. Bisnis online adalah kegiatan bisnis yang dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet. Prinsipnya sama seperti menjalankan bisnis offline, tetapi pemasaran dilakukan melalui internet. Hal-hal yang harus dilakukan dalam berbisnis online. 1. Pemasaran dilakukan melalui media internet, melakukan market riset, menentukan kata kunci bisnis, mengecek tingkat persaingan dan mempelajari pesaing, membuat blog gratis untuk memasarkan jasa, memasarkan produk afiliasi, membuat website komunitas, dan terakhir yaitu internet marketing. Aspek hukum dalam berbisnis online. Yang pertama yaitu Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur segala sesuatu tentang perdagangan, termasuk perdagangan melalui media internet. Perihal bisnis online, Undang-Undang Perdagangan juga sudah secara spesifik mengatur dalam Pasal 65 ayat 1-6. Yang kedua yaitu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE Pasal 1 ayat 2. Kelebihan bisnis online yang pertama yaitu jangkauan yang luas dan tak terbatas. Secara geografis, internet memudahkan penggunanya untuk menjangkau seluruh tempat di dunia. Yang kedua yaitu bisa dimulai dengan modal kecil. Yang ketiga bisa dipelajari secara otodidak. Dan yang keempat menghemat waktu dan biaya. Yang kelima bisa menjadi bos untuk dirimu sendiri. Dan yang terakhir yaitu proses transaksi cepat.
Sedangkan kekurangan bisnis online yaitu satu persaingan pasar yang cukup ketat, dua penipuan masih cukup murah, tiga penyebaran internet belum merata, dan yang terakhir ongkos kirim terlalu mahal dari barang yang dibeli. Langkah-langkah memulai bisnis online. Yang pertama yaitu memiliki misa bisnis yang benar. Yang kedua, putuskan apa yang mau Anda jual atau produksi. Tiga, riset pasar. Empat, analisis kompetitor. Yang kelima, tentukan target pasar. Yang keenam, buat produk. Tujuh, buat website resmi atau toko online. Delapan, promosikan lapak jualan atau website resmi. Dan yang terakhir adalah pasarkan produk dengan strategi yang tempat mentor dan lingkungan yang positif. Baik, itulah hasil presentasi saya tentang materi yang ke-8 ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.